Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian kita, kajian tentang fikih sirah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seluruh para guru kita, orang tua kita, dan juga kita semuanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mendekatkan kita kepada sosok figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di keseharian kita, di kehidupan kita, di garis takdir kita masing-masing, sehingga nanti kelak terlahir sosok-sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru dari umat ini. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 bulan yang lalu kita telah mengkaji pengantar dari fikih sirah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kajian yang lalu kita telah mengkaji bahwa ada nabi, ada rasul di setiap umat, khususnya di setiap zaman. Zaman yang tidak ada umatnya, tidak ada nabinya, itu disebut dengan ahlul fatrah, orang yang hidup di antara 2 nabi, sehingga di dalamnya tidak ada nabi, termasuk ayahanda dan ibunda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke dalam ahlul fatrah tersebut. Kemudian yang kedua adalah kesatuan akidah dengan perbedaan syariat. Ini yang kita kaji juga 2 bulan yang lalu, bahwa tidak mungkin syariatnya Nabi Muhammad itu diterapkan di masanya Nabi Adam. Kalau diterapkan di masanya Nabi Adam, maka tidak ada lagi keturunan Nabi Adam, karena saudara sekandung itu tidak boleh menikah. Kemudian sumber kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berita tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang akan kita kaji, yaitu berita kedatangan Nabi Muhammad, selanjutnya kenapa Jazirah Arab, dan kemudian yang selanjutnya adalah kejahiliahan Arab. Berita kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sumber yang kita gunakan adalah Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi, kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dengan alam roh. Ya. Jadi dulu kita ada di alam roh yang kita tidak tahu, dan semuanya sudah bersaksi bahwa Tuhan itu siapa? Tuhan itu Allah. Tidak ada yang lain. Di sini ada sebuah kerugian bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerugiannya besar sekali.
Mungkin kita sekarang di benak pikiran kita kadang berpikir orang itu baik, baik sekali, tapi non muslim. Masa iya Allah tega memasukkan dia ke neraka? Kadang terbesit seperti itu. Daripada tetangga saya itu Islam ngomongin saya terus tiap hari. Kadang seperti itu. Tapi ada kerugian bagi non muslim ini. Besar kerugian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hayati khairun lakum, hidupku baik bagi kalian. Tuhditsuna wa yuhdatsu lakum, kalian membuat sesuatu yang baru, Allah mengeluarkan hukum yang baru. Jadi sahabat ketika itu melakukan perbuatan, Allah langsung menurunkan hukumnya di masa itu. Jadi langsung turun. Bukankah Al-Quran itu turun 23 tahun menyesuaikan dengan kejadian-kejadian yang terjadi? Maka itu yang dimaksud dari hadis ini. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa wafati khairun lakum, dan kematianku itu baik bagi kalian. Bagaimana kematian Rasulullah itu baik bagi para sahabat, bagi umatnya? Rasulullah menjelaskan, tu'radu alayya a'malukum, amal kalian ditampakkan kepadaku. Jadi yang kita lakukan sekarang ini, pengajian seperti ini, itu Rasulullah melihat. Bukan saya yang ngomong. Ini hadisnya Rasulullah. Hadis sahih. Tu'radu alayya a'malukum, amal perbuatan kalian ditampakkan kepadaku. Rasulullah melanjutkan, fa in wajadtuhu min khairin hamadtullaha. Jika aku menemukan amal perbuatan tersebut bagian dari kebaikan, ketaatan, hamadtullaha, aku bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Rasulullah bahagia. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa in wajadtuhu min syarrin, dan jika aku menemukan amal perbuatan tersebut bagian dari keburukan, maksiat, istaghfartullaha lakum, aku memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Rasulullah sedih. Jadi masalah kita sekarang ini tidak adanya rohnya Nabi Muhammad dalam hati kita. Rasulullah itu penuh rahmat. Rasulullah ini diutus oleh Allah untuk semesta alam. Lihat bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Rasulullah memohonkan ampun, kita maksiat dimintakan ampun oleh Rasulullah. Dan itu nampak. Ustaz Aska ngada-ngada ini, mana mungkin, Rasulullah kan manusia biasa. Ini teknologinya Allah. Dikira cuma kita saja yang bisa zoom waktu COVID kemarin. Itu kalau kita zoom kumpul berapa orang? Ribuan orang ngumpul di satu perangkat, satu sistem. Apa Allah tidak bisa membuat sistem yang lebih keren dari itu? Bisa. Jadi hadis ini menunjukkan Nabi Muhammad itu hidup. Abu Dzar Al-Ghifari yang meriwayatkan hadis ini nanya ke Rasulullah, wa ba'dal mauti, dan setelah engkau wafat Rasulullah, wa ba'dal mauti, kata Rasulullah, setelah aku wafat. Rasulullah menjelaskan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Jadi jasadnya para nabi itu utuh. Bayangkan sekarang, kita sholawat, kita sholat, kita taat, kita sedekah. Rasulullah kenal kita. Kenal kita.
Oh fulan sekarang sholawat kepadaku. Oh fulan sekarang dia melaksanakan sholat berjamaah. Oh fulan sekarang dia bersedekah. Oh fulan sekarang silaturahim. Itu nampak semua kebaikan itu di hadapan Rasulullah. Tapi hanya untuk umatnya. Ada hadis lain yang menjelaskan bahwa kelak di akhirat Rasulullah membela seorang sahabat. Allah mengatakan kamu tidak tahu apa yang dilakukan oleh sahabatmu ini setelah kamu wafat. Kata Allah. Maksudnya apa? Maksudnya sahabat ini ternyata murtad setelah Rasulullah wafat. Maka orang murtad, amal perbuatannya tidak ditampakkan kepada Rasulullah. Orang kafir tidak ditampakkan amal perbuatannya kepada Rasulullah. Bagaimana mereka mau masuk surga? Kan yang membuka pintu surga pertama kali siapa? Rasulullah. Maka kesyukuran kita sekarang itu satu, Pak. Kita jadi orang Islam keturunan, gak butuh nyari. Itu nikmat. Bayangkan orang yang nyari, pindah dari agama 1, 2, 3, muter, akhir ketemu sama Islam. Alhamdulillah. Sebelum Islam gak ketemu, bagaimana? Sedih. Karena apa? Gak dikenal Nabi Muhammad. Inilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana memperkenalkan. Kalau Rasulullah saja tahu, bagaimana Allah? Bagaimana Allah? Dan termasuk di alam ruh ini kita semuanya bersaksi. Nabi Muhammad bersaksi. Nabi Muhammad itu pimpinan dari para nabi. Bagaimana ruh-ruh saudara kita sekarang tidak beriman kepada Nabi Muhammad itu bagaimana? Karena apa? Karena satu. Umat Islam mengamalkan agama ini itu tidak dengan rohnya Nabi Muhammad. Tidak dengan rahmatnya Nabi Muhammad. Rahmat itu hilang sekarang. Rahmat itu hilang. Anak membunuh bapaknya, bapak membunuh anaknya. Murid memenjarakan gurunya, murid mukuli gurunya. Ya kan? Berapa korban sekarang yang meninggal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa lahadmul ka'bati ahwanu indallahi min damin imri'in muslimin. Ai kama qala. Menghancurkan Ka'bah itu dosanya lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada menumpahkan darah dari satu orang yang beriman. Satu nyawa itu dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Lebih besar dosanya dari Abraha. Saya nggak ngomong satu nyawa ini nyawanya yang demo atau yang jaga, nggak. Sama. Nyawa. Gimana pertanggungjawabannya? Kelak. Wallahu a'lam. Maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat bagi negeri ini seluruhnya. Rahmat itu hilang sekarang. Rahmat itu hilang sekarang. Kita sebagai orang tua ketika anak kita memiliki kebutuhan dasar, kebutuhan pendidikan, maka kebutuhan kita lupakan untuk anak dulu. Itu rahmat. Bukan kemudian anak kita minta, oh bapak ini gajinya masih 3 juta setiap hari, itu kecil. Bukan seperti itu orang tua. Orang tua ngomong, oh iya nak, saya kurangi ya sekarang 1 juta sehari, gimana? Kamu tenang ya, nggak usah ribut ya. Oh iya pak, itu orang tua. Bukan anak kecil yang jadi orang tua. Nggak ada rahmat itu. Di mana ruhnya? Di mana ruh ini? Sedangkan Nabi Muhammad itu sudah disampaikan bisyarah,
kabar gembira tentang Nabi Muhammad SAW itu di dalam Al-Quran, dan itu terjadi sebelum penciptaan manusia di alam ruh. Di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au takunu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un." Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Coba ini. Ini yang harus kita syukuri. Kita nggak butuh seperti ini. Kita lahir procok kartu keluarga ASKA Islam. Selesai. Itu yang disyukuri. Karena apa? Nabi Muhammad sudah kenal kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam kondisi keimanan yang paling tinggi dari kehidupan kita. Tetap dalam keimanan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala a aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin." Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Jadi para nabi sebelum diutus diambil perjanjiannya dulu oleh Allah. Perjanjiannya bagaimana? Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul. Siapa seorang rasul ini? Nabi Muhammad. Maka ada di dalam hadis sahih juga, dalam buku Afdolul Maqul fi Manaqibi Afdolir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Abdullah mengumpulkan keutamaan Nabi Muhammad. Di sana dikatakan, syarat masuk surga bagi umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi mereka, dan beriman kepada Nabi Muhammad. Ada 3. Yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad dimasukkan ke neraka oleh Allah. Padahal Nabi Muhammad belum diutus. Ini dalam hadis sahih. Jadi Masya Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam surat Ali Imran, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi kita bagaimana menyambungkan diri kita dengan roh kita di masa lalu itu? Itu sulit. Itu sulit. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab itu, mereka kan pamannya Nabi Muhammad. Kenapa tidak beriman? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad lahir, bahagia mereka. Nabi Muhammad berdakwah, gak setuju mereka, gak beriman. Kenapa? Kan Nabi Muhammad rahmat bagi semesta alam. Mereka bertemu. Apa sebabnya? Sebabnya satu. Abu Jahal dan Abu Lahab melihat Rasulullah dengan mata kepala, tidak dengan mata hati. Sehingga dia tidak kenal Nabi Muhammad yang rahmat bagi semesta alam. Yang dia tahu adalah Muhammad adalah keponakannya yang anak kecil. Setelah besar, bahaya ini dia akan mengambil kekuasaan saya. Saya akan kalah dengan dia, padahal dia lebih kecil dari saya. Saya lebih berhak dengan itu. Ini apa namanya? Sombong. Tamak. Siapa yang pertama kali sombong? Iblis. Iblis yang pertama kali sombong. Jadi penyakit yang bermasalah dalam diri kita itu sombong. Contoh.
saya baru pulang. Saya sajalah contohnya, kalau yang lain saya nggak enak. 10 tahun saya di Mesir, pulang, nikah dengan anak serengseng sini. Setelah itu, setelah nikah, balik jadi imam. Waktu jadi imam, sholat saya panjang bacaannya. Nggak pernah saya baca juz amma. Itu kira-kira saya sholatnya menghadap kepada Allah dengan Al-Qur'annya Allah atau dengan hafalan yang saya merasa saya sudah menghafalnya dan saya memahaminya. Yang kedua, berarti saya sholat dengan ilmu saya atau dengan ilmunya Allah yang dititipkan ke saya. Saya sholat dengan ilmu yang merasa saya miliki sehingga saya sombong. Jadi belajar itu kalau sudah masuk ke dalam ilmu melahirkan sombong. Kalau kita merasa memiliki, kalau kita merasa dititipi oleh Allah, kita tidak akan sombong. Oh, saya dititipkan ilmu, saya nggak sombong. Tapi kalau merasa memiliki ilmu, saya ngajar, sudah capek-capek baca buku ini 4 kali, disalami pulang, amplopnya tipis, nggak mau datang lagi saya. Itu sombong. Karena apa? Karena dia merasa memiliki. Padahal jangan tunggu meninggal saja kita ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika hidup kita ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berapa kali kita sholat, baru belajar fikih kepada seorang guru, hatam tata cara sholat imamnya beda. Imam ini nggak sesuai dengannya. Gimana? Siapa Tuhannya? Kita nggak diminta oleh Allah untuk menilai sholatnya orang lain. Itu yang hilang. Itu yang hilang. Bagaimana kita masuk ke alam roh? Pengen tahu, oh dulu perbincangan dengan sesama roh bagaimana? Mustahil. Sholat saja kita belum khusyuk. Ini tentang bisyarahnya Nabi Muhammad. Jadi semuanya itu ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam hadis Nabi, ini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirna an nafsika." Ceritakan kepadaku, kepada kami tentang dirimu Rasulullah. Rasulullah diminta cerita. Ini kira-kira yang nanya. Kalau sekarang nanya apa? Ceritakan tentang dirimu wahai Rasulullah. Masa kamu nggak kenal aku? Aku kan anaknya Abdullah begini. Bukan itu yang ditanyakan para sahabat. Sahabat itu tahu Nabi Muhammad ini dapat wahyu dari Allah. Artinya Rasulullah tahu kehidupan sebelum ini. Dari mana? Dari Allah. Ngarang bagaimana? Ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Iqra. Nabi Muhammad gak bisa baca. Apa yang dibaca? Ayo, apa yang dibaca? Kita baca Al-Quran, baca begitu. Bukan itu. Bukan itu. Yang Allah minta kepada kita sekarang itu membaca garis kehidupan kita di dalam kehidupan ini. Bagaimana kehendak Allah berjalan di garis kehidupan kita masing-masing. Rasulullah diperintahkan Iqra. Maka ini yang ditanyakan selain itu. Di balik itu. Bukan Nabi Muhammad putranya Sayyid Abdullah, bukan. Maka Rasulullah menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, da'watu abi Ibrahim. Aku adalah doa ayahku Ibrahim. Kira-kira kalau doanya Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Muhammad, mungkin tidak keyakinan Nabi Muhammad berbeda dengan keyakinannya Nabi Ibrahim. Mustahil. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah millahnya, agamanya Nabi Ibrahim, yang hanif, yang lurus. Bagaimana
milahnya Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim pernah sakit, berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sakit, ampuni, sembuhkan. Sembuh langsung detik itu. Suatu hari sakit lagi Nabi Ibrahim, berdoa lagi kepada Allah, ya Allah sembuhkan. Dapat wahyu dari Allah, tolong ambil bagian dari pohon ini makan. Tidak ada kaitan antara pohon itu dengan sakitnya. Dimakan oleh Nabi Ibrahim, setelah itu sembuh. Suatu hari sakit lagi Nabi Ibrahim, berdoa kepada Allah. Allah berfirman, berobat kamu ke tabib. Berobat Nabi Ibrahim ke tabib, sembuh. Pertanyaannya, dari 3 kejadian tersebut siapa yang menyembuhkan? Allah. Itulah akidah. Berapa banyak kita datang ke dukun? Dukun yang menyembuhkan Allah. Berapa banyak kita datang ke dokter dengan keyakinan bahwa dokter yang menyembuhkan? Salah, Allah yang menyembuhkan. Jadi mau ada sebabnya, tidak ada sebabnya, yang menyembuhkan Allah. Itu agamanya Nabi Ibrahim. Itu keyakinannya Nabi Ibrahim. Sudah seperti itu kita? Belum kita, belum seperti itu. Bagaimana mau sampai kepada tingkat yang tertinggi dari itu, lebih tinggi dari itu? Nabi Ibrahim dilempar oleh Raja Namrud ke bara api. Dalam perjalanan menuju bara api itu datang malaikat Jibril. Sekarang bagaimana? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Apa yang kau inginkan? Saya diutus oleh Allah. Kata Nabi Ibrahim apa? Ini kalau bahasa kita ya. Sama kamu? Enggak. Enggak mau Nabi Ibrahim minta tolong kepada malaikat Jibril. Tapi kepada Allah, iya. Pernah kita seperti itu? Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian beliau memohon kepada Allah. Allah mengatakan langsung, ya naru, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Itulah keyakinannya Nabi Ibrahim. Seperti itu. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksud dari sabdanya Nabi Muhammad SAW, mintalah kepada Allah apapun itu. Bahkan ketika sendalmu putus, minta kepada Allah. Sendal putus, minta kepada Allah. Itu bagaimana? Itu maksudnya. Jangan bergantung kepada orang. Jangan bergantung kepada makhluk. Ini ada kejadian. Ini keimanannya Nabi Ibrahim. Ada kejadian, ceritanya Sayyidina Ali ketika menjadi khalifah. Beliau datang ke Baghdad, sweeping masjid Sayyidina Ali. Ustadz, syekh-syekh yang ngaji di masjid diusir semuanya. Kamu nggak layak untuk ngajar, karena kamu ulama dunia. Jadi ulama dunia udah ada dari dulu. Setelah itu Sayyidina Ali wajahnya terpaling kepada anak muda, namanya Hasan Al-Basri. Sayyidina Ali nanya, coba jawab, ma fasaduddin, apa yang merusak agama? Dijawab oleh Hasan Al-Basri, yang merusak agama adalah at-tama', ketamakan. Kemudian ditanya lagi oleh Sayyidina Ali, ma milakuddin, apa tiang-tiang dari agama? Dijawab oleh Hasan Al-Basri, milakuddini al-wara'. Wara'. Kita apa yang kita fahami tamak itu? Tamak itu kita rakus, menginginkan dunia, menginginkan ini. Tetangga punya mobil, oh saya juga harus punya mobil. Tetangga punya istri 2, oh saya 4. Itu rakus bagi kita. Tapi bukan itu yang dimaksud dari Hasan Al-Basri. Tamak di masa itu adalah adanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Adanya selain Allah di dalam hatinya. Itu disebut tamak. Jadi kalau kita masih ada keinginan,
Itu namanya tamak. Ada selain Allah, oh nggak apa-apa, saya begini, saya punya orang dalam kok. Itu tamak namanya. Tidak menggantungkan seluruhnya kepada Allah. Apa yang menjadi tiang-tiang agama dijawab oleh Hasan Al-Basri, al-wara'. Al-wara' itu artinya adalah dunia itu dilepas, tidak masuk ke dalam hatinya. Berapa banyak sekarang kita merasa memiliki pasangan kita masing-masing, sehingga ketika pasangannya melakukan kesalahan, pasangan itu jugalah yang membongkar kesalahan itu kepada halayak ramai. Karena apa? Karena merasa memiliki. Padahal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa banyak orang pintar ditinggal pasangannya meninggal, kemudian dia agak depresi. Karena apa? Karena dia merasa memiliki. Berapa banyak orang tua ditinggal anaknya durhaka kepadanya karena pasangan, karena apalah itu. Dia kemudian stres menyalahkan Allah Subhanahu wa taala karena merasa memiliki, bukan dititipi. Kita semua ini miliknya Allah, tidak ada yang saling memiliki. Tidak ada yang saling memiliki. Maka doanya Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Muhammad. Mungkin nggak Nabi Muhammad tidak seperti Nabi Ibrahim? Tidak mungkin. Bahkan lebih baik dari Nabi Ibrahim. Maka setelah itu Sayyidina Ali mengatakan kepada Hasan Al-Basri di hadapan halayak ramai, yang berhak ngajar di masjid itu seperti ini. Karena faham. Sekarang bagaimana? Berapa banyak yang duduk di sini jadwalnya kurang? Kok kurang sih? Biasanya kan setahun 10 kali, kok ini cuma 2. Gimana sih ini pengurus masjid? Begitu mau ngajar tidak bisa. Kata Sayyidina Ali, bukan kata saya. Yang duduk di depan ini amplopnya tertukar sama Bilal saja galau kok. Jadi belum sampai ke titik itu. Kita sama-sama belajar. Kemudian dikatakan oleh Nabi Muhammad, wa busyra Isa. Dan aku adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa. Di dalam Injil itu ada berita tentang kedatangan Nabi yang namanya Ahmad. Di dalam Zabur itu juga ada. Nah, sudah saya sebutkan, nanti disebutkan itu di akhir. Nah, itu di Injil ada, kemudian di Zabur juga ada. Kalau di Zabur dikatakan nanti akan ada Nabi yang namanya Ahmad dan Muhammad. Ada dannya, tapi dan dalam bahasa Arab artinya atau. Bisa diartikan atau. Ahmad atau Muhammad. Wa ra'at ummi hina hamalat bi ka'annahu kharaja minha nur. Dan ketika ibuku hamil, kata Rasulullah, ibuku melihat seolah-olah nanti akan keluar cahaya. Memang cahaya. Nabi Muhammad itu cahaya. Nabi Muhammad itu kalau kena sinar matahari nggak ada bayangannya. Nabi Muhammad itu cahaya. Katanya keluar itu cahaya, karena memang cahaya. Dan cahaya Nabi Muhammad itu sudah pindah-pindah, Pak. Nah ini susah. Kita penjelasannya namanya An-Nur Al-Muhammadi. Sebagian saudara kita mengatakan bahwa Nur Muhammadi itu hadisnya palsu begini, tapi maknanya benar. Yang diciptakan Allah terlebih dahulu dunia ini adalah nurnya Nabi Muhammad. Nur itu bukan cahaya ini, bukan. Maksudnya hakikatnya Nabi Muhammad. Maka di dalam buku sejarah Nabi Muhammad, bukan di buku ini, itu dijelaskan bahwa Sayyid Abdullah ketika menikah dengan Sayyidah Aminah, itu dalam perjalanan beliau dirampok. Ketika dirampok, perampoknya mengurungkan. Kenapa? Karena melihat ada cahaya di dalam diri Sayyid Abdullah itu, ayahanda dari Nabi Muhammad. Kemudian dibebaskan. Setelah itu beliau ketemu dengan sang istri. Dalam beberapa waktu lagi kerampok lagi. Cahaya itu sudah nggak ada. Berarti sang istri sudah hamil. Jadi cahaya itu pindah. Hakikatnya Nabi Muhammad itu pindah.
Begini ada yang mengatakan ayahnya Nabi Muhammad itu masuk neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ibundanya Nabi Muhammad masuk neraka. Na'udzubillah. Mustahil itu. Mustahil itu. Bahkan ini juga dikisahkan. Yang membantu kelahiran Nabi Muhammad, Sayyidah Aminah, itu melihat ketika Nabi Muhammad lahir, itu cahayanya memancar sampai ke Basra. Di negeri Syam, Syria sana. Memancar semuanya cahaya. Bagaimana itu? Tidak bisa dijelaskan. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan wa adha'at lahu kusura busra fi ardis Syam. Dan cahayanya itu memancar sampai istana di Busra di negeri Syam itu nampak dari Madinah. Nampak dari Makkah, maaf. Lahirnya di Makkah Nabi Muhammad. Nampak di Makkah, kelihatan semuanya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad. Maka jangan kira ketika para sahabat itu menyambut Nabi Muhammad ketika hijrah itu, tala'al badru alaina. Telah terbit al-badru itu apa? Bulan purnama. Alaina kepada kita. Kira-kira menganggap bulan purnama itu kiasan. Nabi Muhammad dimisalkan dengan bulan purnama. Bukan, itu hakikat. Karena para sahabat ketika melihat Nabi Muhammad di malam bulan purnamanya itu terhijab oleh Nabi Muhammad. Jadi purnama itu Nabi Muhammad. Benar-benar purnama. Yang seperti Nabi Muhammad itu, yang mirip seperti Nabi bulannya. Bukan Nabi Muhammad. Tidak boleh dijadikan itu kiasan. Hakikat semuanya. Hakikat. Ini tentang dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tema kita selanjutnya adalah kenapa Jazirah Arab yang dipilih? Kok enggak umat yang ada di Indonesia ini yang sudah punya Borobudur kan? Punya Borobudur, punya apa lagi banyak. Kenapa Nabi Muhammad gak diutus ke kita? Ya kita pengen saja gitu kan. Pengen kita. Tapi alhamdulillah Islam nyampe ke kita di sini tanpa pedang. Itu kita harus bangga dengan itu. Benar-benar dengan rahmat sampai kepada kita. Ini sebabnya. Kita tahu sekarang negara adidaya itu ada berapa? Kalau sekarang sepertinya ada 3. Sekarang ada 3. Negara adidaya sekarang ada 3. Cina, Amerika, Rusia. Dulu negara adidaya itu ada 4. Yunani, India itu masuk ke kita juga. Romawi dan Persia. Ya. Masing-masing dari 4 negara adidaya di masa itu mereka memiliki keyakinannya masing-masing, memiliki syariatnya masing-masing, memiliki akhlaknya masing-masing, memiliki kebudayaannya masing-masing. Kita tahu Hercules. Hercules itu dari negara mana? Dari yang anaknya Tuhan itu loh, yang Tuhan kemudian menggauli wanita kemudian lahirlah Hercules ini. Ini dari mana? Dari Yunani. Filmnya yang kita lihat itu di TV-TV itu Hercules itu Yunani. Jadi keyakinan mereka itu hayalan. Bentuknya hayalan. Oh Tuhan kemudian menikahi manusia. Enggak masuk akal ya, begitu keyakinan mereka. Dan itu negara adidaya ketika itu. Kemudian Persia. Persia ini sudah dengan Tuhan apinya. Dan mereka memiliki syariat. Syariatnya mereka ketika itu orang tua boleh menikahi anaknya. Itu syariat mereka. Seperti itu. Hancur semuanya dalam keyakinan. Romawi
Romawi ini Kristen, tapi sudah menyimpang. Dia menguasai negeri Syam ketika itu, menguasai Palestina, menguasai Syria, menguasai Mesir. Itu negara yang dikuasai oleh Romawi. Itu juga negara adidaya ketika itu. Dan India dengan agamanya Hindu Buddha. Jadi Nabi Muhammad dipilih dari kawasan yang tidak tersentuh oleh negara adidaya ini. Arab itu nggak ngimpor dari Persia, nggak ngimpor dari Yunani, nggak ngimpor dari India, nggak ngimpor dari Romawi, tidak tersentuh sama sekali. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan, oh Nabi Muhammad itu belajar dari orang Kristen, dari mana? Dari tempat yang terpencil. Tempat yang terpencil. Jadi secara keyakinan Nabi Muhammad tidak tahu, tidak tersentuh oleh Persia, tidak tersentuh oleh Yunani, tidak tersentuh oleh India, tidak tersentuh oleh Romawi. Secara syariat juga demikian, secara akhlak juga demikian, secara kebudayaan juga demikian. Artinya Nabi Muhammad mendapatkan itu warisan dari Nabi Ibrahim yang turun-temurun sampai kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ketika di Gua Hira itu beliau beribadah dengan agamanya siapa? Agamanya Nabi Ibrahim. Tidak tersentuh. Kapan sentuhan pertama kali dengan agama Nasrani Yahudi Nabi Muhammad? Ketika pindah ke Madinah. Kenapa? Karena di dalam Taurat, Zabur, Injil itu sudah ada bisyarah, kabar gembira tentang kedatangan Nabi akhir zaman yang akan menutup kenabian. Tempatnya di mana? Di Yathrib. Yathrib itu Madinah. Maka berbondong-bondonglah sebagian orang yang alim dari Nasrani pindah ke Madinah. Jadilah kabilah di sana. Berharap apa? Berharap Nabi itu lahir dari mereka. Ternyata bukan keturunan Nabi Ishak, keturunan Nabi Sulaiman. Itu sebabnya. Maka gesekan yang terjadi di Madinah nanti, gesekan turun-temurun. Gesekan turun-temurun, sulit, panjang. Nah, jadi Nabi Muhammad kenapa dipilih dari Jazirah Arab? Karena tidak tersentuh dengan peradaban. Mau nuduh Nabi Muhammad belajar dari mana? Tidak ada. Ayahanda beliau wafat, ibunda beliau wafat, kakek beliau wafat, paman beliau wafat, belum mengucapkan kalimat syahadat. Siapa yang mau ngajarin Nabi Muhammad? Ada yang bisa membantah sekarang bahwa agama ini buatan Nabi Muhammad? Tidak bisa, dari semua sisi tidak bisa. Pertanyaannya, siapa yang mengutus, yang mengatur ini? Ada nggak politikus yang bisa membuat skenario seperti ini? Tidak ada. Ini Allah. Jadi Allah sudah menutup semua pintu untuk mencari kesalahan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sempurna. Sempurna. Mungkin kita cukupkan sampai sekian. Tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arab. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan tentang kejahiliahan Arab itu bagaimana. Dan sekarang sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Tidak ada. Jika tidak ada, saya tutup. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, saya tutup. Saya tutup dengan sebuah cerita. Tadi kita sempat sedikit kutip tentang rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Rahmat itu artinya cinta. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita. Pernah kita kaji di sini dalam kitab Arba'in Nawawi itu. Malaikat Jibril menanyakan 3 hal. Ya kan? Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Apa itu Islam? Agama Islam syariat.
Apa itu iman? Keimanan, rukun iman. Apa itu ihsan? Ihsan itu menghamba kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Jika engkau tidak mampu, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Itu ihsan. Pertanyaannya, ketika ini sudah kita urut iman, Islam, dan ihsan, Rasulullah prakteknya dari mana? Dalam dakwah 23 tahun itu, prakteknya dari mana? Iman, Islam, ihsan. Atau dibalik, ihsan, iman, Islam. Jawabannya ihsan dulu. Ihsan dulu. Nabi Muhammad tidak pernah menghancurkan satu berhala pun. Bahkan ketika Nabi Muhammad menaklukkan Makkah 21 tahun setelah diutus menjadi Nabi, Rasulullah tidak menghancurkan satu berhala pun. Satu berhala tidak dihancurkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana menghancurkannya? Rasulullah SAW hanya mendapatkan wahyu kemudian membaca wahyu itu. Laqad ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Telah datang kebenaran dan hancur binasa kebatilan. Maka berhala yang jumlahnya 360 berhala yang ada di Ka'bah sekitarnya itu semuanya itu langsung hancur sendirinya menjadi debu pasir. Oh, mukjizat. Bukan seperti itu memahaminya. Ketika ayat itu dilantunkan oleh Nabi Muhammad, berhalanya itu sudah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hancur. Masa iya? Rasulullah itu mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la a'rifu hajaran fi Makkah. Sungguh aku tahu satu batu di Makkah. Yusallimu alayya. Setiap kali aku lewat dia mengucapkan salam kepadaku dari sebelum menjadi nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan wa a'rifuhul an. Nah, aku sekarang sudah paham maksudnya apa? Itu pengantar dari Allah bahwa kamu orang spesial akan menjadi nabi. Apa tidak mungkin berhala itu kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat hancur itu? Rasulullah tidak pernah menghancurkan berhala. 13 tahun di Makkah Rasulullah sholat menghadap Ka'bah, ya kan? Ada berhala di situ. Ada yang berani mengatakan Rasul sholat menghadap ke berhala. Sekarang berapa banyak kita sholat di masjid yang ada kuburannya dikatakan syirik? Memang kita nyembah kuburan? Na'udzubillah. Nggak ada itu. Jadi yang dihancurkan pertama kali oleh Rasulullah berhala yang ada di hati-hati mereka. Siapa berhala di hati kita yang paling besar itu? Berhala kita sendiri. Itu rahmatnya Rasulullah. Abu Hurairah bercerita dalam Sahih Bukhari, inna a'rabiyan dakhalal masjida wa bala fihi. Sungguh seorang badui masuk ke dalam Masjid Nabawi dan pipis di dalamnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Rasulullah, sahabat, thara alaihi liyaqa'u bihi. Artinya sontak para sahabat merespon dan mengucapkan kata-kata kasar. Apa respon Rasulullah? Rasulullah mengatakan, da'uhu, biarin dulu sampai nyelesain pipisnya. Pipis di masjid, kata Rasulullah, sudah biar selesai dulu. Ini Rasulullah bagaimana? Selesai dulu. Setelah selesai apa kata Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bu'ithtum muyassirin walam tuba'athu muassirin. Kalian diutus sebagai orang-orang yang memudahkan, bukan diutus sebagai orang-orang yang mempersulit. Kemudian Rasulullah apa? Rasulullah memerintahkan, aghriqu ala baulihi sijlan min ma'in.
Guyur pipisnya dengan 1 ember air, kata Rasulullah. Apa yang ada di benak kita? Yang di benak saya, yang saya pahami, Rasulullah menghukum orang yang kasar dengan nyiram pipis. Kira-kira Bapak mau nggak ada orang gila masuk ke sini kemudian pipis, saya mengatakan biarin dulu. Setelah selesai, Bapak tolong dicuci ya. Wah, enak kali. Dia yang salah kok saya yang nyuci. Itu hukuman dari Rasulullah karena apa? Karena bahasa kasar yang dia ucapkan. Rasulullah itu mengajarkan kita menyampaikan agama ini dengan rahmat, kasih sayang, cinta. Badui tadi kemudian keluar wudu. Setelah wudu sholat bersama Rasulullah, salam selesai sholat, ngangkat tangan Badui, doanya dilantangkan. Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangilah saya dan Muhammad dan jangan sayangi bersama kami mereka-mereka itu. Artinya apa? Cintanya kepada Nabi Muhammad sudah masuk ke dalam hatinya. Bagi dia selain Nabi Muhammad jahat semuanya. Itu dakwahnya Nabi Muhammad. Bisa kita seperti itu? Sulit. Nabi Muhammad tidak pernah memukul seorang pun kecuali dalam peperangan. Ayo kita sekarang, siapa yang gak pernah nyubit anaknya? Kita nyubit anak kita. Kita mukul anaknya, dari situ sudah jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Maka rahmat ini hilang. Sekarang rahmat ini hilang. Kenapa hilang? Karena kita gak kenal Nabi Muhammad. Ngaku saja umatnya Nabi Muhammad, tapi kita gak kenal Nabi Muhammad. Tidak kenal Nabi Muhammad. Seandainya kita kenal, malu kita. Kita belum seperti Nabi Muhammad SAW. Maka semoga agama ini tersampaikan dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, bukan dengan hal-hal yang aneh-aneh, gitu kan. Dan semoga Allah semakin mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mendekat kepada Nabi Muhammad, nyontoh Nabi Muhammad itu mendekat kepada Allah. Karena hanya Nabi Muhammad yang mampu mencontohkan kepada kita untuk mendekat kepada Allah. Pastinya kita tidak mungkin. Tidak mungkin apa? Tidak mungkin kita mencontoh Nabi Muhammad seutuhnya, tidak mungkin. Sulit. Tidak mampu kita. Tidak mampu kita. Dan semoga Allah memberikan kemampuan untuk terus mendekat. Mirip sesuai dengan garis kehidupan kita masing-masing. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah pada kajian yang akan datang kita akan melanjutkan temanya, yaitu tentang kejahiliahan di Jazirah Arab itu bagaimana. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.